dasar sistem proteksi tenaga listrik. Apakah slide yang saya tampilkan sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, untuk pertama sekali saya mengulas sedikit bagaimana itu sistem tenaga listrik. Yaitu sistem tenaga listrik itu uh, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pusat pembangkit listrik, yang kedua transmisi, yang ketiga distribusi gardu induk, dan yang terakhir adalah distribusi. Jadi pusat listrik ini adalah yaitu pembangkit listrik. Ada banyak sumber pembangkit listrik seperti PLTU, PLTA, PLTPB, dan lain sebagainya. Biasanya itu tegangan di pusat listrik itu di 6,3 atau 11 kV. Kemudian masuk ke si trafo generator. Trafo generator ini akan menaikkan tegangan listrik dari 11 menuju ke transmisi. Di transmisi Indonesia itu ada beberapa level tegangan, yaitu ada 75 kV, 150 kV, 275 kV, dan 500 kV. Jadi tujuannya tegangannya ini dinaikkan yaitu untuk mengurangi rugi-rugi daya di saluran transmisi dan memperkecil luas penampang dari saluran transmisinya. Kemudian di saluran transmisi ini masuk ke gardu induk. Gardu induk itu level tegangannya sama dengan level transmisi, adalah ada gardu induk 75 kV, gardu induk 150 kV, gardu induk 275 kV, dan gardu induk 500 kV. Dan di gardu induk itu nanti tegangannya akan didistribusikan kepada beberapa gardu hubung dan ke pelanggan. Jadi di gardu induk nanti ada tegangannya diturunkan melalui trafo step down-nya. Ini trafo step down gardu induk dari 75, 150, 275, 500 ke tegangan 20 kV dan 6,3 kV. Biasanya PLN itu distribusinya di 20 kV dan 6,3 kV ini biasanya langsung masuk ke dalam pabrik. Jadi peralatan-peralatan pabrik itu beroperasi di 6,3 kV kebanyakan. Dan untuk melindungi keseluruhan sistem ini, itulah yang dinamakan proteksi sistem tenaga listrik. Dapat kita lihat di proteksi sistem tenaga listrik ini ada berupa kotak. Ini adalah salah satu bentuk proteksinya. Ini dilambangkan, disimbolkan di PMT, pemutus tenaga atau circuit breaker. Jadi setiap part-part dari sistem tenaga listrik itu pasti ada proteksinya, yaitu ada PMT-nya atau circuit breaker-nya yang akan memutus rantainya jika terjadi fault di salah satu sistem. Kemudian kita masuk ke gangguan sistem dan non-sistem. Jadi sebelum masuk ke sistem proteksi itu, kita harus mengetahui dulu apa itu gangguan sistem dan gangguan non-sistem. Yang pertama adalah gangguan sistem. Gangguan sistem adalah gangguan yang terjadi di sistem tenaga listrik. Itu sisi primer seperti pada generator, trafo, SUTT, sistem saluran udara tegangan tinggi, SKTT, saluran kabel tegangan tinggi, dan lain sebagainya, baik itu di distribusi, di busnya si gardu induk, dan lain sebagainya. Jadi gangguan sistem ini dapat dikelompokkan sebagai gangguan permanen dan gangguan temporer. Apa itu gangguan temporer? Gangguan temporer adalah gangguan yang hilang dengan sendirinya bila PMT terbuka. Misalnya terjadinya sambaran petir yang menyebabkan flashover
pada isolator SUTT. Jadi pada keadaan ini PMT saat terjadinya sambaran petir tersebut, maka PMT dapat segera dimasukkan kembali. Karena setelah petir menyambar, maka gangguannya sudah hilang secara manual atau otomatis dengan auto recloser. Jadi saat ini sudah banyak auto recloser, yaitu jika terjadi gangguan temporer, gangguan sementara, maka auto recloser akan langsung beroperasi untuk menutup jaringan tersebut, untuk menormalkan jaringan tersebut. Kemudian gangguan permanen. Gangguan permanen adalah gangguan yang tidak hilang dengan sendirinya, sedangkan untuk pemulihannya diperlukan perbaikan. Misalnya kawat SUTT putus. Nah, itu jika terjadi putus kawat SUTT-nya, saluran udara tegangan tingginya, atau ada beberapa tower yang roboh bisa jadi karena longsor, bisa jadi karena tertimpa pohon dan lain sebagainya. Jadi gangguan sistem ini dapat bersifat controllable, yaitu dalam pengendalian operation and maintenance, dan uncontrollable di luar pengendalian dari operation and maintenance. Kemudian kita masuk ke gangguan non-sistem. Gangguan non-sistem adalah PMT terbuka tidak selalu disebabkan oleh terjadi gangguan pada sistem. Dapat saja PMT terbuka karena relay yang bekerja sendiri, atau kabel yang terluka, atau oleh sebab intervensi dari lain sebagainya. Jadi gangguan non-sistem ini adalah gangguan yang terjadi diakibatkan oleh bisa jadi kesalahan dari pembacaan relay-nya, kesalahan setting bisa jadi, kesalahan setting relay, atau kesalahan operator juga bisa. Gangguan seperti ini disebut gangguan bukan pada sistem. Selanjutnya disebut gangguan non-sistem atau gangguan dari sisi sekunder. Jenis gangguan sistem antara lain kerusakan komponen, kabel terhubung singkat, intervensi atau induksi pada kabel kontrol. Jadi sering terjadi ini intervensi atau induksi pada kabel kontrol di lapangan. Jadi saat melakukan wiring di kabel kontrol, si groundingnya di kabel kontrol itu tidak tergrounding sama si bekerja, maka induksi ke kabel kontrol itu akan menjadi besar dan akan mengakibatkan relay memerintah si relay trip, sehingga PMT akan terbuka. Kemudian kita masuk kepada analisa gangguan pada sistem tenaga. Gangguan atau hubung yang banyak terjadi itu adalah hubung singkat yang terjadi pada sistem tenaga, umumnya disebabkan oleh kerusakan isolasi. Isolasi dapat rusak karena penurunan kekuatan isolasi atau mengalami tegangan lebih. Pertama, penurunan kekuatan isolasi disebabkan antara lain. Yang pertama adalah penuaan atau usia dari peralatan tersebut. Yang kedua, suhu sekitar, apakah suhunya ada di ekstrim, itu akan mengakibatkan kerusakan pada isolasi juga. Kedua, hujan, salju, dan hujan es. Selanjutnya adalah bisa jadi karena polusi zat kimia atau benda asing yang dapat mengakibatkan kerusakan pada isolasi tersebut. Sepertinya benda asing ini adalah karena himpitan benda keras dan lain sebagainya. Kemudian adalah tegangan lebih. Tegangan lebih ini disebabkan antara lain karena switching, yaitu switching dan petir. Itulah penyebab-penyebab dari tegangan lebih. Kemudian jika terjadi gangguan di sistem tenaga, maka semua arus yang dibangkitkan akan pergi ke titik di mana gangguan tersebut. Jadi jika terjadi hubung singkat pada salah satu sistem tenaganya, misalnya di bagian transmisi, maka semua arus yang dibangkitkan itu akan mengalir ke gangguan tersebut, sehingga mengakibatkan
arus di saluran tersebut menjadi besar. Adapun arus-arus gangguan itu beberapa arus gangguan dihasilkan oleh yang pertama adalah generator sinkron, generator tutup sendiri. Kemudian motor sinkron. Jadi saat terjadi gangguan, generator sudah pasti menghasilkan arus karena dia sebagai pembangkit tenaga listrik. Sedangkan motor sinkron, jika si pengguna atau beban itu menggunakan motor sinkron, saat terjadi gangguan, maka si motor sinkron akan menyuplai berkontribusi untuk menyumbang beberapa arus gangguan tersebut sesuai dengan kapasitas dari motor sinkron tersebut. Dan yang terakhir adalah motor induksi untuk beberapa cycle. Jadi motor induksi ini hanya beberapa waktu, hanya tidak terlalu lama seperti motor sinkron, dan motor induksi ini membangkitkan arus jika itu motornya dengan kapasitas besar. Kalau kapasitas kecil dia tidak akan sampai menyuplai arus ke arus gangguan. Itulah beberapa 3 penghasil dari arus gangguan jika terjadi gangguan di sistem. Kemudian kita coba lihat gangguan analisa gangguan arah arus gangguan terjadi. Yaitu gangguan terjadi harus cepat dipisahkan dari sistem sehingga tidak membahayakan atau merusak peralatan sistem tenaga. Jadi jika terjadi gangguan, misalnya di bus 6 ini, jika terjadi gangguan di bus 6 ini harus cepat diisolasi sehingga tidak terjadi gangguan di bus 5, bus 4, dan bus 8 ini. Jadi jika bus 6 ini terjadi gangguan, maka relay yang harus bekerja itu adalah relay R3 yang akan memerintahkan si PMT di bus 6 ini akan putus. Kita lihat arah arus gangguannya. Jadi jika terjadi gangguan di bus 6, maka arah arus gangguannya dari si generator maka akan menuju ke si bus 3 melalui R4 ini dan akan terpusat semua arusnya di bus 6. Saat keadaan normal maka arusnya akan terpecah ke semuanya, itu ke bus 2, bus 8. Dan saat terjadinya ini gangguan, maka si bus 8, bus 4, dan bus 5 ini tidak akan ada arus yang mengalir ke 3 bus ini. Jadi dia akan mengalir seluruh arus yang dibangkitkan di generator akan mengalir seluruhnya ke bus 6. Maka untuk mempertahankan si bus 8, bus 4, bus 5 ini mendapatkan suplai daya dari generator, maka kita harus memutuskan alirannya di R3, di relay 3 ini. Itu akan memerintahkan PMT-nya trip, sehingga gangguannya akan terisolasi. Kemudian kita lihat lagi analisa selanjutnya adalah jika terjadi di bus 2, gangguan di bus 2, maka kemanakah arah arus gangguannya? Sini kita dapat lihat jika terjadi gangguan di bus 2, di bus ini terjadi gangguan, maka arus yang dibangkitkan generator ini akan terpusat di bus 2. Semuanya terpusat di bus 2 dan bus di bawahnya tidak akan mendapatkan suplai daya listrik atau arus listrik karena semua arus gangguan akan terpusat di bus ini dan yang lainnya akan mati. Jadi jika terjadi gangguan, supaya tidak merusak peralatan si trafo ini, trafo 150 ke 20 kV ini, maka kita harus memutus relay 5 R5 ini untuk memerintah si R5 bekerja untuk mengisolasi gangguannya dan si generator akan beroperasi secara biasa. Dan kita lihat lagi jika ini bisa jadi ini adalah motor sinkron atau motor induksi dengan kapasitas besar. Jika terjadi arus gangguan di bus 2,
maka suplai arus gangguannya terdapat dari dua arah. Yang pertama adalah dari si generator itu sendiri. Yang kedua, suplai arusnya adalah yang didapatkan dari motor. Seperti yang disampaikan sebelumnya, ada tiga penyumbang dari arus gangguan tersebut. Yang pertama adalah generator, motor sinkron, dan motor induksi. Jadi, kalau kejadian seperti ini, kita harus memerintah dua si relay untuk bekerja untuk mengisolasi gangguan ini. Jika tidak, maka akan berimbas ke peralatan, yaitu pertama sekali bisa jadi si trafonya, generatornya juga, dan motor itu sendiri. Jadi yang harus kita putus itu adalah yang pertama R5, itu supply dari generator. Jika R5 sudah kita putus atau memerintahkan circuit breaker 5 ini putus, maka si generator tidak akan menyuplai gangguan. Dan yang kedua adalah R3, yaitu relay yang menghubungkan si bus ke motor. Jadi saat terjadi gangguan, ya relay yang harus bekerja utama sekali itu adalah relay 5 dan relay 3. Maka semua gangguan yang terjadi itu akan terisolasi. Setelah kita mengetahui analisa gangguan pada sistem tenaga, maka baru kita lihat fungsi peralatan proteksi. Terdapat dua fungsi dari peralatan proteksi tersebut. Yang pertama adalah fungsi utamanya. Fungsi utama peralatan proteksi adalah untuk mengidentifikasi gangguan dan memisahkan bagian jaringan yang terganggu dari bagian yang lain yang masih sehat, serta sekaligus mengamankan bagian yang masih sehat dari kerusakan atau kerugian yang lebih besar, seperti yang saya sampaikan di wiring diagram sebelumnya. Kemudian, fungsi sekundernya adalah untuk memberikan informasi mengenai lokasi dan tipe gangguan yang terjadi dalam sistem tenaga. Jadi, fungsi dari sistem proteksi ini tidak hanya untuk mengamankan, tapi untuk yang kedua adalah untuk memberi informasi kepada operator bahwasanya gangguan tersebut terjadi di misalnya seperti ini. Si operator akan mengetahui dari relay ini akan memberi informasi bahwasanya ada terjadi gangguan, dan R5 ini juga menginformasikan bahwasanya ada terjadi gangguan di bus 2 dengan melihatkan nilai arus gangguannya, karena semakin sifat dari arus gangguan tersebut, semakin dekat gangguan itu kepada sumber tenaga listrik yaitu generator, maka arus gangguannya akan semakin besar. Jadi arus gangguan yang terjadi di bus 2 ini akan lebih besar dibandingkan arus gangguan terjadi di bus 8. Yang pertama sekali yang pengaruhi itu besarnya adalah impedansi di trafo, impedansi di kabel, impedansi di bus. Itulah mengakibatkan bahwasanya arus gangguan di bus 2 itu akan lebih besar dibandingkan arus gangguan di bus 8. Sehingga dari informasi tersebut, maka si operator dapat mempercepat pemulihan gangguan. Dan kedua, mengetahui tipe gangguan untuk dianalisa di sistem dan kinerja. Kemudian adalah konsep dari fungsi peralatan sistem proteksi itu ada 3. Yang pertama adalah konsepnya untuk deteksi. Deteksi itu mendeteksi perubahan atau kondisi parameter dari sistem. Awalnya misalnya awalnya itu arusnya normal menjadi arusnya tidak normal. Bisa jadi arus normalnya sebesar 10 ampere dan saat terjadi gangguan itu bisa jadi arusnya menjadi 100 ampere dan lain sebagainya, lebih besar dari arus normalnya. Maka itu adalah fungsi deteksi, mendeteksi abnormalitas di sistem. Dan yang kedua adalah mengevaluasi perubahan kondisi parameter, yaitu fungsi seperti disampaikan
bahwasanya dari perubahan parameter tersebut, maka kita dapat mengevaluasi bahwasanya terjadinya abnormalitas di sistem kita karena sudah terjadi perubahan parameter sistem. Awalnya dari 10 ampere menjadi 100 ampere, maka kita dapat mengevaluasi bahwasanya sistem yang kita gunakan itu terganggu. Yang kemudian adalah aksi atau perintah ke peralatan switchgear atau circuit breaker atau PMT. Jadi saat kita sudah dievaluasi bahwasanya ada terjadinya gangguan, maka si relay atau peralatan proteksi tersebut akan memerintahkan circuit breaker untuk trip atau open keluar dari sistemnya untuk mengisolasi gangguan tersebut. Jika tidak ada aksi, maka sistem tersebut akan mengalami kerusakan baik itu di peralatan yang masih sehat atau yang tidak terganggu, dan akan memperparah gangguan tersebut kalau tidak ada aksi dari peralatan. Kemudian syarat-syarat dari peralatan sistem proteksi itu ada 4. Yang pertama adalah sistem proteksi harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama sensitif. Jadi peralatan proteksi itu harus mampu merasakan gangguan sekecil apapun. Yang kedua adalah andal, bekerja bila diperlukan, seperti dependability, dan tidak akan bekerja bila tidak diperlukan, security. Dan yang ketiga adalah selektif, yaitu mampu memisahkan jaringan yang terganggu. Jadi peralatan proteksi itu harus tahu mana peralatan yang sehat dan mana yang peralatan yang terjadi gangguan. Jika peralatan sehatnya atau tidak yang terganggu ditripkan juga, berarti dia tidak selektif. Yang kemudian aksinya harus cepat, yaitu mampu bekerja secepat-cepatnya. Jadi di dalam sistem tenaga listrik itu saat terjadi gangguan harus dalam milisecond. Jadi dalam milisecond itu peralatan harus diisolasi yang terganggunya. Jangan sampai terlalu lama. Yaitu di atas 1 second itu sudah terlalu lama, dianggap terlalu lama. Jadi nanti untuk melakukan setting, itulah fungsi setting. Kita harus men-setting peralatan listrik, peralatan proteksi kita itu harus beroperasi dengan waktu yang cepat. Jangan sampai sempat berimbas ke peralatan yang tidak terganggu. Ini adalah dependability yang sebelumnya itu di andal. Apa itu dependability? Yaitu tingkat kepastian bekerja, jadi tidak boleh gagal kerja. Jadi dependability itu jumlah gangguan yang dapat dipisahkan dengan benar per jumlah gangguan sistem untuk satu periode tertentu dikali 100%. Jadi misalnya seperti contohnya itu, selama 1 tahun di SUTT 150 kV subsistem A terjadi gangguan sebanyak 120 kali. Gangguan non-sistem 20 kali. Terdapat 1 kali gangguan sistem yang menyebabkan pemadaman yang meluas dependability. Sistem pengaman dapat dihitung dengan yaitu 120 dikurang 1 per 120. Yaitu berarti 1 kali ini saat terjadi 1 kali gangguan si sistemnya tidak mengisolasi si sistem yang sehat. Jadi semua sistem akan break. Jadi dependability dari peralatan proteksi kita sebesar 99,2%. Kemudian dari security-nya, yaitu tingkat kepastian untuk tidak salah kerja atau maloperasi mengakibatkan pemadaman yang seharusnya tidak perlu terjadi. Yaitu untuk security-nya adalah jumlah PMT yang dibuka dengan benar per jumlah PMT yang sistem yang ditinjau dikali 100%. Contohnya, dalam 1 tahun, proteksi SUTT 150 kV, SUTT itu seperti yang saluran udara tegangan tinggi 150 kV, subsistem A, jumlah tripnya 251 kali. Jumlah trip PMT gangguan non-sistem 11 kali.
Maka security sistemnya adalah 251 dikurang 11 per 251, maka tingkat keamanan atau tingkat security dari peralatan proteksi kita itu sebesar 95,6%. Kemudian kecepatan. Waktu maksimum pemisah gangguan yang masih dapat diterima oleh sistem agar tetap stabil dan didasarkan pada kondisi terburuk pada gangguan sistem tersebut. Pada dasarnya, makin cepat waktu pembebasan gangguan akan makin untuk sistem, akan baik untuk sistem. Karena sifat dari jenis dan lokasi gangguan bervariasi, serta sistem proteksi juga bervariasi, maka pemutusan gangguan juga harus bervariasi. Jadi di kecepatan ini nanti kita juga di perhitungan harus lebihnya akan kita bahas masalah kecepatan waktu pemutusan dari bekerja relay ini. Karena kecepatan bisa jadi nanti saat starting motor itu kita harus mendelay beberapa second, karena starting motor itu akan lebih besar dari arus nominalnya. Jadi kita harus mendelay beberapa second, tidak harus cepat. Bahwasanya kita harus si relay harus mengetahui bahwasanya gangguan itu adalah karena disebabkan starting motor, bukan gangguan karena hubung singkat. Kemudian kita masuk ke peralatan sistem proteksi. Ada 6 bagian atau di sini 5 bagian peralatan. Yang pertama, relay proteksi tersebut yang berfungsi sebagai elemen perasa atau pengukur untuk mendeteksi gangguan. Yang kedua, pemutus tenaga atau PMT atau circuit breaker CB yang berfungsi sebagai pemutus arus dalam sirkuit tenaga untuk melepas bagian sistem yang terganggu. Dan kemudian trafo arus dan trafo tegangan yang berfungsi mengubah besarnya arus atau tegangan dari sirkuit primer ke sirkuit sekunder. Yang keempat adalah suplai DC sebagai sumber tenaga untuk menterapkan PMT dan catu daya untuk relay statik dan relay bantu. Dan yang terakhir adalah wiring untuk menghubungkan komponen proteksi sehingga menjadi suatu sistem. Dalam usaha untuk meningkatkan keandalan penyediaan energi listrik, maka dibutuhkan sistem proteksi yang memadai, tidak dapat dihindarkan. Sistem proteksi ini terdiri dari beberapa peralatan, yaitu current transformer, potential transformer, PMT, catu daya, DC/AC, relay proteksi, dan teleproteksi yang diintegrasikan dalam suatu wiring rangkaian diagram. Di samping itu diperlukan juga peralatan pendukung untuk kemudahan operasi dan evaluasi seperti sistem recorder, seperti sistem SCADA, dan indikasi relay annunciator. Jadi ini adalah contoh blok diagram dari sistem proteksi. Ini bus, simbol bus, ini simbol dari PMT, dan ini adalah jaringan transmisi. Ini bus, misalnya ini bus A, ini bus B, maka ini adalah PMT di bus B. Dan ini adalah simbol dari potential transformer atau CVT, nanti juga dibilang CVT, capacitive voltage transformer. Dan yang ini adalah simbol dari CT, current transformer. Seperti disampaikan sebelumnya, current transformer itu berfungsi untuk mengkonversi arus di saluran untuk dapat dibaca di relay proteksi.
Karena bisa jadi di arus saluran ini nilainya terlalu besar, 100 ampere, 150 ampere dan sebagainya. Sedangkan relay proteksi ini hanya bisa menerima arus sebesar 5 ampere, 5 ampere, maksimal itu 5 ampere. Relay proteksi lebih dari 5 ampere, maka bisa jadi si relay proteksi akan mengalami kerusakan. Itulah fungsi current transformer, yaitu mengkonversi arus di saluran primer, di saluran dari arus yang besar menjadi arus yang kecil sehingga dapat diterima oleh relay proteksi. Kemudian ada potensial transformer atau nanti capacitive voltage transformer (CVT) yang berfungsi untuk mengkonversi tegangan di saluran supaya si relay proteksi ini dapat menerima tegangan di saluran. Karena tegangan saluran ini bisa jadi seperti di transmisi itu 75 kV, 150 kV, 275 dan 500 kV. Seandainya tegangan sebesar itu dimasukkan ke dalam relay proteksi, maka relaynya akan hancur, akan terbakar. Maka perlu itulah fungsinya potensial transformer untuk mengkonversi tegangan yang besar menjadi tegangan yang kecil. Biasanya si potensial transformer ini rating tegangannya di 100 volt. Kemudian ada relay proteksi. Ini adalah yang berfungsi merasakan nilai arus dan nilai tegangan. Dan dari dua parameter inilah nanti si relay proteksi yang akan mengetahui, merasakan bahwasanya di saluran itu normal atau sehat, atau di saluran itu terjadi gangguan. Jadi jika ada kejadian abnormal arus di saluran, maka si relay proteksi akan mengetahui bahwasanya ada abnormal arus di saluran atau terjadi abnormal tegangan di saluran, maka si relay proteksi juga mengetahui bahwasanya terjadi abnormalitas di tegangan di saluran. Kemudian ada relay proteksi lainnya. Ini berfungsi untuk membackup si relay proteksi yang utama dengan ada teleproteksi adalah hubungan jika di saluran ini kan saluran adalah di sini ada gardu induk A, sini sebelah bas ini ada gardu induk B, maka antar gardu induk ini harus berkomunikasi satu sama lainnya sehingga mengetahui bahwasanya di saluran ini ada gangguan. Maka itulah fungsi teleproteksi, menghubungkan relay, mengkomunikasikan antara relay di gardu induk A dengan relay gardu induk B. Kemudian catu daya atau power supply. Power supply ini berfungsi untuk yang pertama sebagai power supply si relay proteksi, untuk menghidupkan relay proteksinya sehingga dapat membaca parameter-parameter tegangan dan parameter arus. Dan yang kedua adalah sebagai catu daya ke si PMT atau circuit breaker-nya, catu dayanya mengirim tegangan ke coil PMT dan memerintahkan coil PMT itu open atau nanti close-nya. Karena coil PMT itu beroperasi membutuhkan tegangan DC. Dan selanjutnya ada fungsi si relay proteksi itu adalah evaluasi gangguan. Evaluasi gangguan ini untuk ada indikasi relay. Indikasi relay itu nanti dia apakah relaynya terbuka karena overcurrent arus lebih, atau relaynya terbuka karena over voltage tegangan lebih, atau under voltage tegangan rendah, atau diferensial dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan dari peralatan proteksi sistem tenaga peralatan tersebut di masing-masing yang
gardu induk atau bebannya. Dan yang terakhir adalah disturbance record. Jadi si relay proteksi ini harus ada fungsi perekaman gangguan. Jadi saat terjadi gangguan, walaupun sudah di reset si relaynya, kita harus dapat merecord atau mengambil data gangguan-gangguan yang pernah terjadi. Yang berfungsinya adalah mengevaluasi gangguan tersebut sehingga tidak terjadi lagi ke depannya di kemudian harinya. Kemudian ini juga blok diagram di trafo. Ini di trafo sama, itu ada PMT ya, itu atau pemutus tenaga atau circuit breaker. Ada peralatan proteksi, yaitu relay proteksinya. Ada supply DC, ada supply AC. Supply AC ini jadi di PMT itu kebanyakan untuk pemadam busur apinya adalah menggunakan air, udara, vakum udara, dan ada menggunakan gas. Dan operasi dari si PMT itu ada menggunakan hidrolik, ada menggunakan pneumatik, ada menggunakan spring. Dan ini juga seperti fungsi dari relay adalah indikasi relay, data, penyimpanan data, dan perekaman gangguan. Dari ketiga data inilah kita dapat mengevaluasi gangguan-gangguan yang pernah terjadi. Kemudian kita masuk ke yang pertama sekali, peralatan sistem proteksi itu adalah current transformer yang berfungsi seperti yang pernah saya sampaikan, yaitu menurunkan level arus sehingga dapat dengan mudah di-handle oleh relay proteksi. Biasanya arus relay sekunder itu di besaran 5 ampere atau 1 ampere. Jadi nanti di relay diterima 5 ampere atau 1 ampere dan dikonversi lagi nanti pembacaan di relaynya seperti arus nominal di saluran. Misalnya di saluran itu arusnya 100 ampere dan kita punya relay CT dengan rasio 100/5, maka si relay akan membaca akan mendapat arus sebesar 5 ampere. Akan tetapi bacaannya akan tetap 100 ampere. Itulah fungsi dari relay. Kemudian mengisolasi level tegangan tinggi di sistem yang tidak sesuai dengan tegangan kerja relay. Untuk persamaannya seperti persamaan di trafo, yaitu IS I sekunder sama dengan IP per rasio CT. Misalnya kita punya rasio CT 100/5, maka itu jika IP-nya 100, maka IS-nya adalah 5 ampere. Kemudian ini adalah gambar-gambar dari current transformer di sistem tenaga itu. Yang ini adalah yang ada box di atas ini, seperti yang dijelaskan ini adalah current transformer di saluran udara, yaitu di gardu induk tegangan tinggi saluran udara. Bentuknya seperti ini. Nanti jika adik-adik pergi ke gardu induk melihat peralatan seperti ini, maka itu adalah namanya current transformer atau CT. Jadi bagian-bagian dari CT di HV ini adalah terminalnya, terminal tegangan tingginya. Dalam kotak ini magnetic core-nya. Dan ini adalah mengisolasi antara si
HV terminal dengan si body CT. Ini body CT. Jika tidak pakai ini maka akan tersetrum di bawahnya. Dan nanti di dalam ini juga ada kabel turunnya di secondary terminal box. Ini nanti ada 2 kabel atau 6 kabel tergantung berapa core CT-nya. Jadi satu core CT itu terminal sekundarinya ada 2 kabel. Bisa jadi di dalam CT ini ada 3 core atau 4 core-nya. 4 core dan tergantung fungsi kebutuhan dari CT tersebut. Dan ini adalah bentuk dari current transformer di panel. Itu ada kayak donat. Jadi ini CT-nya nanti kabel dari lapangan atau kabel yang masuk ke dalam panel masuk ke dalam donat ini, dalam lubangnya. Nah, jadi ibaratnya kumparan primernya si kabel itu sendiri dan kumparan sekundernya si ini CT-nya. Jadi jika adik-adik melihat di panel-panel seperti donat ini itu adalah CT, current transformer. Kemudian di CT itu ada beberapa kelas, yaitu ada dia kelas metering, nanti ada kelas meteringnya, ada kelas proteksi. Di kelas metering itu nanti ada kode, misalnya di CT itu dengan kodenya 0,1, ada 0,2, ada 0,5, dan ada 1. Jadi maksudnya kelas CT itu, kelas 0,1 itu maksudnya adalah di saat arusnya 5 ampere maka kesalahan pembacaannya itu 0,4%. Di saat 20 ampere kesalahan pembacaannya di 0,2%, 100 ampere dan lain sebagainya itu kesalahan pembacaannya 0,1%. Jadi jika CT kita memiliki kelas 0,1, maka inilah rating-ratingnya. Dan jika 0,2 ini ratingnya, itu jika 5 ampere kesalahan pembacaannya 0,75% dan lain sebagainya. Itulah kelas dari CT. CT untuk metering. Jadi kelas CT metering itu nanti jika adik-adik melihat CT-nya 0,1, maka itu CT berfungsi untuk metering atau pembacaan pengukuran saja. Dan kemudian untuk kelas CT proteksi. Jadi di kelas CT proteksi ini kodenya itu ada 5P dan ada 10P. Maksudnya adalah 5P ini kesalahan rasionya itu 1% plus minus 6%. Sedangkan kesalahan maksimal itu adalah 5%. Sedangkan 10P itu 3% dan 10% kesalahan komposit pada batas ketelitian arus primer 10%. Jadi jika kita punya kelas CT 5P dengan arus nominal di primer itu 100 ampere, maka kemungkinan pembacaan si meteringnya akan plus minus 5%. Jadi akan terjadi kemungkinan kesalahan pembacaannya itu 5 ampere, min 5 ampere, dan plus 5 ampere di 95 atau 105. Jika CT kita itu 10P, maka faktor kesalahan pembacanya 10%. Jika kita punya arus nominal di saluran itu 100 ampere, maka si metering atau si relay proteksi akan kemungkinan kesalahannya itu pembacanya di 10 ampere itu 90 atau 110 plus 10 ampere dan minus 10 ampere. Dan juga ada di CT nanti jika melihat spesifikasi CT akan melihat tipe X, tipe Y, dan tipe Z. Ini adalah kelas CT tipe spesial. Biasanya digunakan untuk pembacaan di bus bar protection, bus pro.
Bedanya adalah tipe X itu yang pertama tanpa celah udara, tipe Y dengan celah udara kecil, tipe Z dengan celah udara besar. Untuk remanennya di tipe X itu remanen tinggi, tidak memiliki batasan flux remanen, sedangkan tipe Y remanen rendah, mempunyai batas flux remanen tertentu. Tipe Z flux remanennya praktis, dapat diabaikan. Yang ketiga, punya akurasi tinggi tipe X, dan yang tipe Y transformasi komponen DC-nya tidak seakurat sejenis tipe X, tidak terlalu akurasinya lebih rendah daripada tipe X. Sedangkan si tipe Z pengaruh komponen DC kecil, akurasinya kurang baik. Jadi lebih baik kalau menggunakan akurasi yang lebih besar itu di tipe X. Nah, tapi fungsinya nanti berbeda-beda digunakannya. Kemudian faktor remanensi tipe X itu 0,8. Kalau si KR itu kecil dari 0,1, sedangkan si tipe Z 0. Mempunyai core yang besar dan mahal. Sama mempunyai core yang besar dan mahal. Untuk tipe Z, core-nya sepertiga dari tipe X. Itu keperluan yang sama. Dan untuk contoh nih, berarti ini fungsi dari masing-masingnya. Itu untuk tipe X itu cocok untuk jenis high impedance relay seperti CCP. Sedangkan untuk tipe Y itu cocok untuk low dengan high speed auto reclose. Jadi jika menggunakan low dan high speed auto reclose, maka digunakan CT tipe X, tipe Y. Jika untuk tidak digunakan pada sistem proteksi 500 kV di PLN. Kemudian yang kedua adalah potensial transformer atau capacitive voltage transformer, yang fungsinya mentransformasikan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah guna pengukuran atau alat proteksi dan sebagai isolasi dari antara sisi tegangan yang diproteksi dengan alat ukurnya. Jadi, ini contohnya di CVT itu atau potential transformer akan terlihat ini 20.000 per 100 volt. Berarti 20.000 ini adalah tegangan primernya dan 100 volt adalah tegangan sekunder. Ini tegangan nominal sistem kita 20 kV, sedangkan yang dibaca tegangan untuk relay proteksi kita itu hanya 100 volt. Dan ini juga dapat dilihat 150 per 3, 100 per 3 volt atau 220 kV per 3 atau 100 per 3 volt. Dia 20 kV per 100 atau 20 kV per 3 per, ini rasionya 100 per 3. Itu adalah rasio dari PT-nya. Ini adalah bentuk dari potensial transformer yang ada. Yang ini sebelah kiri ini adalah CVT. Kenapa CVT? Karena di dalam rangkaiannya itu ada kapasitif gabungan seri kapasitif untuk mengkonversi si tegangan dari nominalnya, yaitu kapasitif voltage transformer yang banyak digunakan di gardu induk, yaitu untuk tegangan 150 kV, 275 dan 500 kV. Sedangkan yang ini adalah potensial trafo atau trafo tegangan yang ada di panel, baik itu panel yang ada di panel medium, yaitu tegangan panel medium kan 20 kV dan 6,3 kV. Sedangkan untuk panel tegangan rendah di 380 kita tidak perlu menggunakan potensial trafo karena tegangan rendah sudah dapat dibaca langsung oleh si relay proteksinya.
Kemudian sama dengan VT, CVT itu ada kelas metering-nya juga, ada kelas proteksinya. Jadi di dalam CVT ini nanti ada beberapa core dia. Bisa gunakan untuk bisa jadi dia 2 core tergantung kebutuhan dari masing-masing peralatan. Untuk kelas CVT-nya ini adalah 0,1, 0,2, 0,5, 0,13. Jadi untuk kesalahan rasionya adalah untuk kelas 0,1 itu kesalahan rasionya adalah 0,1%. Sedangkan 0,2, 0,2% dan seterusnya. Sedangkan untuk kelas proteksinya itu ada 3P dan 6P. Sedangkan 3P itu kesalahan rasionya 0,1 plus minus 0,1% dan 6P itu adalah plus minus 3%. Jadi di nameplate itu di nameplate si CVT kita akan melihat kode-kode CVT, kode-kode kelas. Yaitu jika kita lihat kodenya itu 3P, maka kelas si CVT itu adalah 3P dengan faktor kesalahan 0,1%. Jika kita lihat di CVT proteksi itu 6P, maka kelas proteksinya adalah 6P dengan faktor kesalahannya 3%. Selanjutnya adalah relay proteksi. Yang ketiga, relay proteksi yang berfungsi sebagai elemen perasa atau pengukur untuk mendeteksi gangguan. Ini yang gambar yang terlihat ini adalah relay proteksi numerik, karena udah beberapa generasi ya relay proteksi ini, yang dari elektrik mekanik sampai solid state, dan yang terakhir adalah numerik. Kenapa relay proteksi numerik ini lebih bagus dan lebih handal dibandingkan relay proteksi generasi sebelumnya? Jadi pada perkuliahan ini kita akan lebih banyak membahas di relay numerik ini. Yang putih adalah relay numerik brand Siemens, dan yang hitam ini adalah relay numerik Sepam 1000 yang dikeluarkan oleh Schneider. Jadi syarat-syarat dari relay proteksi itu, yang pertama, relay proteksi yang akan dipasang di sistem harus memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, relay proteksi utama yang akan dipasang di sistem harus lulus uji dinamik, yaitu baik relay jarak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, semua relay baru harus menggunakan jenis numerikal IED dengan standar komunikasi IEC 61850. Ini standar komunikasinya yang dikeluarkan. Dan yang selanjutnya adalah proteksi utama dan proteksi cadangan harus terpisah secara fisik dan hardware. Jadi nanti kita di zona proteksi akan kita coba bahas apa itu proteksi utama dan proteksi cadangan. Yang selanjutnya adalah untuk sistem proteksi di sistem EHV, pengantar dan transformer, digunakan sistem duplikasi dengan tipe algoritma yang berbeda. Yang keenam, proteksi cadangan harus terpisah untuk tiap unit, tidak dapat digabungkan antar unit atau B yang berbeda. Intinya adalah semua relay dengan tinggi yang terhubung ke jaringan transmisi yang merupakan outlet pembangkit atau outlet IBT 500 150 kV atau 150 ke 70 kV harus dilengkapi dengan proteksi bus diferensial. Ini salah satu relay yang digunakan, yaitu differential relay. Kemudian semua kartu induk dengan sistem 1,5 PMT dan double bus bar dengan prioritas GI outlet IBT, GI pembangkit, dan GI dengan minimal 4 arah outlet saluran. Transmisi harus mempunyai proteksi bus bar atau bus bar protection. Jadi GI itu ada 3 jenis ya. Pertama single bus bar, ada double bus bar, ada 1,5 PMT, double bus bar 1,5 PMT.
Yang selanjutnya adalah auto recloser, merupakan peralatan bantu dapat dipasang dengan hardware tersendiri maupun digabung dengan relay jarak atau differential relay. Yang terakhir, pola auto reclose yang diterapkan pada SUTT yang tersambung ke pembangkit adalah SPAR dengan single shot reclose untuk busbar dengan sistem 1,5 PMT. Sedangkan fitur-fitur minimum dari relay numerik yang kita gunakan harus yang pertama memiliki fasilitas antarmuka MMI dan fungsi tombol manual di bagian depan casing relay. Seperti yang terlihat, ini ada tombolnya untuk setting dan melihat gangguan ini, dan ada displaynya, ini displaynya. Dan yang kedua memiliki logic standar, algoritma standar sesuai dengan jenis proteksinya. Fitur block untuk kegagalan relay untuk menghindari operasi relay karena kegagalan relay. Dan fitur fail safe untuk menjamin relay hanya akan bekerja jika gangguan di sistem. Self monitoring atau diagnostik untuk menginformasikan relay masih berfungsi dengan benar. Jadi di relay itu ada indikasi self monitoring. Kemudian fitur power swing blocking pada relay jenis impedansi. Fitur VT-MCB fail pada relay dengan input tegangan. Jadi si relay numerik itu harus ada membaca VT fail. Jadi kalau dia VT fail maka si tegangan tidak terbaca. Dan MMI, Machine Man Interface atau HMI, Human Machine Interface. VT-MCB, Voltage Transformer Mini Circuit Breaker. Dan satu tambahan lagi untuk saya kembali CT ini ya. Salah satu CT, fungsi CT itu tidak boleh beroperasi dalam keadaan open circuit. Dan dia boleh beroperasi dalam keadaan short circuit. Sedangkan CVT atau PT tidak balik dengan CT. CVT ini tidak boleh dia beroperasi dalam keadaan short circuit, sedangkan dia bisa beroperasi dalam keadaan open circuit. Karena itu di CVT itu harus kita menggunakan ini VT-MCB. Jadi saat terjadi short circuit di relaynya, di kabel ke relay, maka si VT-MCB-nya harus open sehingga CVT atau PT-nya tidak rusak. Dan yang keempat adalah peralatannya adalah pemutus tegangan atau circuit breaker atau CB. CB menerima perintah trip dari relay untuk memutuskan switch off saluran di mana dia berada. Dalam keadaan normal, kontak CB berada dalam keadaan tertutup akibat tekanan pegas atau dari trip coil. Energi yang disimpan dalam pegas ini saat operasi penutupan CB. Ketika relay memberi perintah, maka trip coil akan mengaliri alur listrik DC tadi satu daya, menyebabkan CB terbuka. Ini adalah bentuk atau foto PMT atau CB. Ini adalah PMT GI, saluran udara tegangan tinggi. Jika melihat peralatan ini di GI atau di gardu induk, maka ini namanya PMT. Dia ada dua tingkatan. Ini terminal input, ini terminal output, dan ini ada kontak yang di tingkatan 2 ini, di dalam isolator ini ada kontak, dan SF6 untuk pemadam khusus rapinya. Dan ini adalah kontrol dari si box kontrol dari si PMT. Sedangkan di panel panel-panel akan terlihat seperti ini. Ini terminal input, terminal output, dan sini kontaknya. Dan ada SF6-nya atau air atau vakum udara.
Dan yang kelima adalah supply DC. Sebagai sumber tegangan untuk mentripkan PMT dan catu daya untuk relay statik dan relay bantu. Ini single line diagram dari supply DC. Jadi kita harus memiliki dua supply DC untuk peralatan proteksi, yaitu ada supply utama dan supply DC backup. Begitu juga nanti si PMT ya, si relaynya ada relay utama dan relay backup. Dan masing-masing output dari si supply DC ini akan masuk ke supply PMT dan supply si relay. Dan ini salah satu bagian dari pembagian dari pasokan daya DC itu. Misalnya ini kita memiliki gardu induk double bus bar, dan ini adalah bus A, supply dari bus A, dan ini bus B. Dan ini ada trafo, dan ini adalah feeder dari si trafo. Dan ini bus couple, bus bar protection-nya. Jadi di bus ini, di bus A ada distant relay, supply proteksi utamanya, dan OCR, overcurrent relay, dan GFR, ground fault relay untuk proteksi backup. Sedangkan untuk proteksi di trafo ada differential relay, proteksi utamanya, differential relay, dan ref. Kalau buckle, pressure, suhu temperatur ini kan relay bawaan relay mekanikal yang ada di trafo. Sedangkan relay numerik kita itu diferensial dan ref, restricted air fault, yang supply proteksi utamanya. Sedangkan proteksi backupnya itu OCR dan GFR. Yang A adalah pasokan dari ini bus A, pasokan utama, dan yang B adalah pasokan kedua atau backup. Dan untuk di feeder itu hanya OCR dan GFR, baik itu main dan backup. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek-aspek teknis dari peralatan. Yang pertama itu current transformer atau CT yang digunakan adalah CT pada penghantar atau penjumlahan dari CT diameter yang mengepit by penghantar tersebut. CT yang digunakan pada penghantar EHV harus mempunyai core terpisah pada proteksi utama, dan proteksi utama dengan kelas CT TPY. Untuk trafo tegangan menggunakan CVT, Capacitive Voltage Transformer, yang punya core untuk kelas proteksi yang mempunyai capacitive burden atau daya sesuai dengan kebutuhan sistem proteksi. CVT dipasang pada masing-masing bay penghantar. Jadi di CT itu juga, CT dan CVT itu ada dayanya masing-masing atau lebih sering disebut burden. Jadi CVT dan CT burdennya harus lebih besar dibandingkan dengan daya yang digunakan di relay proteksi. Yang keempat adalah jenis PMT yang digunakan harus mendukung pola single pole auto reclose, yaitu dengan punya urutan kerja pengenal open, time, close, open, time, close, open. 5. Catatan dapat juga dipilih T-nya 5 detik. Yang keenam, pemilihan waktu PMT menutup kembali sesuai dengan kondisi PMT. Yang terakhir, PMT harus memiliki 2 tripping coil untuk proteksi. Jadi, untuk mengamankan si PMT itu ada coil PMT-nya juga coil untuk proteksi utama dan coil untuk proteksi backup. Jadi, jika terjadi kegagalan di coil tripping pertama, maka coil backup lah yang akan mentripkan si PMT.
Dan selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi sistem proteksi. Yang pertama adalah faktor clearing time. Faktor clearing time ini kecepatan pemutusan gangguan. Terdiri dari kecepatan kerja, operating time relay, kecepatan buka pemutus tenaga atau CB atau PMT, dan waktu kirim sinyal teleproteksi. Jadi harus faktor clearing time ini memperhitungkan berapa lama kerja relay, dan kedua kecepatan buka relay, itu maka itulah clearing time, penjumlahan clearing time dari sistem kita. Biasanya clearing time itu di sistem Sumatera itu untuk sistem 500 kV itu maksimal maks kecil sama dengan tidak boleh lebih dari 90 milisecond. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Oh, Sedangkan sistem 275 kV itu 100 milisecond dan sistem 150 kV itu 120 milisecond dan 70 kV itu 100 milisecond, 150 milisecond. Dan untuk clearing time pengaman cadangan itu 500 milisecond. Yang kedua, harus mempertimbangkan sistem pentanahan, dan yang ketiga adalah jenis saluran transmisi, yang keempat panjang saluran transmisi, dan yang kelima adalah konfigurasi busbar.